Ya pemirsa, kita masih bersama Pak Budi Waseso. Pak Budi, begini, berarti daging yang kita impor dari India ini sudah dalam bentuk daging beku, dalam bentuk bal-balan, dan juga sudah dalam bentuk kemasan. Bagaimana dengan jaminan bahwa daging yang kita impor ini bebas penyakit mulut dan kuku, dan juga soal kehalalannya Pak dari proses pemotongannya? Ya, perlu saya sampaikan bahwa itu sudah mengikuti semua prosedur dan persyaratan, ya. Jadi halal maupun kesehatan itu sudah dari negara itu, maupun ada pemeriksaan ulang di negara kita. Begitu nanti tiba, itu ada melalui karantina. Disitulah diperiksa kembali, ya. Secara keseluruhannya diperiksa kembali, baru ada pernyataan dari karantina bahwa itu sehat sesuai dengan standar persyaratan yang sudah ditandatangani, diharuskan, baru bisa diedarkan gitu. Oke, jadi proses karantina tadi pemeriksaannya itu menyeluruh ya Pak ya, tidak sampel. Jadi gini, walaupun itu sampel, tapi kan ada jaminan. Artinya tiap-tiap satu kontainer itu kan di random ya. Artinya yang potongan-potongan itu kan di random, diperiksa sampel. Artinya itu sudah mewakili untuk satu kontainer itu. Jadi nanti juga dalam peredarannya juga nanti ada jaminannya kalau di satu ketika dalam perjalanan itu ditemukan, ya kan ditemukan, ternyata itu akan kita urut kembali dan kita akan klaim ya sesuai dengan perjanjian kita. Gitu. Klaimnya ini gimana Pak? Apakah uang yang sudah kita bayarkan untuk sapi impor ini diganti atau mungkin kita mendapatkan penggantinya Pak kalau ternyata nggak sesuai dengan standar perjanjian kita Pak? Diganti dengan barang dan diklaim dengan kerugian kita. Ya, kalau itu ternyata nanti ada keterlambatan, ya kita klaim dengan jumlah uang yang sudah disesuaikan dengan perjanjian kontrak. Kalau jumlah barang yang rusak, umpamanya satu kontainer, dia harus mengembalikan dengan jumlah satu kontainer sebenarnya gitu. Tapi tidak hanya mengganti barang, tapi dia diklaim atas kerugian kita gitu. Oke, pemenuhan ketersediaan dengan impor ini kan satu hal Pak. Tapi bagaimana kemudian Bulog dan juga pemerintah menjamin atau meyakinkan masyarakat bahwa daging kerbau ini daging yang ya tidak jauh berbeda dengan daging sapi. Karena kan daging kerbau tidak familiar dengan masyarakat Indonesia, ibu-ibu pada khususnya begitu. Ya memang kerbau ini belum familiar ya. Karena sekarang kita kenal adalah sapi yang umum ya. Tapi sebenarnya ya daging kerbau sama sapi ini hampir sama ya. Bahkan kalau untuk makanan-makanan seperti rendang yang sifatnya untuk tahan lama itu lebih tahan daging kerbau sebenarnya, dan seratnya lebih besar daging kerbau daripada sapi. Ya, dan rasanya sama saja gitu. Ya. Jadi yang paling penting adalah jaminan kesehatannya atau kelayakan daripada daging itu sendiri gitu. Pak, hitung-hitungannya nanti daging kerbau ini akan dijual berapa Pak per kilogramnya Pak untuk perbandingan dengan harga daging sapi Pak? Jadi kita sudah memastikan bahwa daging kerbau yang kita jual per kilo sampai ke masyarakat itu Rp80.000, paling mahal. Gitu. Jika ada yang lebih tinggi dari itu bagaimana Pak? Ya pasti kena sanksi, karena apa? Begitu siapapun yang mengedarkan itu ada perjanjian, pernyataan bahwa sampai ke konsumen, karena dia tidak boleh menjual lebih dari harga yang ditentukan. Ini sudah. Jadi setiap yang membeli nanti secara partai besar, dia menandatangani pernyataan, ya, bahwa dia akan menjual sampai konsumen dengan harga seperti itu. Gitu. Nah, ini kan saat ini memang stok daging sapi agak sulit ya Pak ya, sehingga kita beralih menggunakan sementara waktu untuk mencukupi kebutuhan itu dengan menggunakan daging kerbau. Tapi ada tidak mungkin upaya juga Bulog mendapatkan arahan gitu dari pemerintah pusat supaya menyediakan ketersediaan untuk daging sapi begitu Pak? Ya memang Bulog sendiri ya di dalam kegiatan komersilnya hari ini pun kita membeli sapi, memotong dan menjual daging sapi itu sendiri.
dengan harga yang relatif lebih murah karena kita bekerja sama dengan peternak lokalan ya untuk kita menyediakan atau membeli atau menyediakan daging sapi tadi gitu. Oke. Pak Budi, untuk stok di Bulog saat ini seperti apa, Pak? Apakah kita masih menunggu untuk kemudian baru disebar? Penyebarannya kapan untuk daging-daging Bulog yang tadi Bapak sebutkan ini? Sekarang ini daging import yang sudah datang ya sampai hari ini adalah 12.000 ton. Ya. Nah, nanti Maret ini sisanya di pertengahan ini datang sisanya sekitar 8.000 ton ya. Jadi ini secara bertahap akan kita edarkan ya, kita ke seluruh Indonesia tentunya ya. Terutama mungkin nanti yang membutuhkan daging ini. Kemudian untuk secara bertahap kita melihat situasinya dan sekarang kita menyiapkan kembali bila mana nanti memang kebutuhan puasa dan lebaran ini memang tinggi, maka kita akan mendatangkan kembali. Dan kita sudah kontrak tadi saya sampaikan bahwa kita akan ada penugasan 100.000 ton, maka kita akan menyiapkan itu 80.000 ton kemudian, tapi kembali tadi melihat bagaimana produksi daging sapi lokalan atau daging sapi yang lainnya. Jadi kita juga harus berpihak kepada peternak lokalan gitu. Baik, terima kasih Dirut Perum Bulog Pak Budi Waseso sudah berbagi informasi bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang Pak Budi.